Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya FA di BBS Bincang Bareng Sahabat. Nah, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Tentunya kita terutama kader Ansor Banser di wilayah DKI Jakarta ingin terus mengikuti kegiatan-kegiatan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor wilayah DKI Jakarta. Kita sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Kayaknya banyak tarikan ini. Wah, alhamdulillah melimpah. Ya, melimpah ya. Melimpah. Kalau tiap hari berapa kali tarikan Gus? Ya macem-macem, ada yang 2, ada yang 1. Alhamdulillah. Intinya penuh ya Gus ya. Alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa Gerakan Pemuda Ansor itu memiliki banyak sekali banum ya, lembaga-lembaga. Kalau mungkin selama ini sahabat-sahabat di luar sana beranggapan bahwa Ansor itu hanya memiliki Banser, ternyata Ansor juga memiliki MDS, Majelis Zikir Sholawat Rijalul Ansor. Nah, kebetulan Gus Faruk Hamdi ini adalah ketua MDS pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta yang tarikannya banyak. Artinya selain tugas-tugas keansoran Gus ya, tugas beliau juga sangat banyak, diantaranya adalah menjaga, merawat bagaimana kondisi ya, kondisi keislaman, keberagaman DKI Jakarta terus terbina. Jadi tugas beliau double, selain ngurusin Ansor juga ngurusin umat ya. Oke Gus, sebelum kita berbincang lebih lanjut berkaitan dengan kebijakan Satpol PP Kabupaten Situbondo berkaitan dengan membiarkan tempat prostitusi dibuka di bulan suci Ramadan dengan catatan, ini sangat unik Gus, dengan catatan para PSK atau pelaku seks komersial itu ngikut program tarawih bersama ya. Artinya sahabat di luar sana mungkin penasaran ya, bahwa tempat prostitusi itu di beberapa tempat di Indonesia itu justru berdampingan dengan masyarakat, sehingga di sana juga ada mushola, ada masjid. Mungkin sahabat di luar sana juga penasaran bahwa tempat prostitusi juga bukan seperti penjara yang isinya lendir semua, tetapi tempat prostitusi juga sangat pelik, sangat rumit untuk menyelesaikan ya, karena mereka itu berkumpul langsung dengan masyarakat. Nah, kira-kira nih Gus, kebijakan Pemkab atau Satpol PP Situbondo ini menurut pandangan Gus seperti apa? Tentang apa tuh yang pertama? Jadi intinya Pemkab Situbondo itu memberikan aturan baru nih ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ketika masuk bulan suci Ramadan, tempat prostitusi itu ditutup Gus, sementara ya, istirahat dulu untuk menghormati khidmat bulan suci Ramadan. Tetapi untuk tahun ini ada kebijakan baru bahwa tempat prostitusi tetap dibuka, tetap operasi, dengan catatan nah, para PSK, para pelaku seks komersial itu ikut program sholat tarawih ya. Mungkin juga dibumbui dengan tadarus Gus ya. Waduh. Habis itu silakan kerja lagi kira-kira. Ini alasan Satpol PP Situbondo itu sangat baik Gus. Alasannya ini program jangka panjang ya, dengan dihadirkannya sholat tarawih, dengan dihadirkannya program tadarus, siapa tahu ya, nanti PSK itu semakin tua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Gus. Kira-kira gimana itu? Apakah termasuk at-tadrij fit tasyri' ya, kalau di dalam hukum khamar dalam Al-Qur'an misalnya, seperti apa Gus kira-kira Gus? Oke, saya kira menyikapi itu, pribadi saya bilang bahwa satu sisi bagus juga ya untuk mentarbiahkan para PSK tersebut untuk diajak tadarus bareng, sholat tarawih bareng pada saat bulan Ramadan. Tapi ala kulli hal menurut saya alangkah lebih baiknya buat ditutup saja, karena ya itu tadi, menghormati bulan suci Ramadan yang pertama. Lagi pula kan bicaranya kan sholat tarawih itu kan sunnah saja gitu. Jangan digiring perkara sunnah kepada yang wajib, atau sebaliknya perkara wajib kepada sunnah. Dibolak-balik ya? Saya kira itu. Tapi satu sisi tarbiyahnya juga bagus juga, tapi untuk lebih baiknya ya ditutup saja dulu sementara. Ditutup sementara di bulan suci Ramadan, iya, atau ditutup selama-lamanya Gus? Kalau ditutup selama-lamanya sih itu butuh proses yang panjang ya, karena kemaksiatan itu kan sunnatullah.
Kemaksiatan itu sunnatullah, bakal tetap ada sampai tegaknya kiamat gitu. Sama kayak adanya orang fakir, orang miskin, itu sunnatullah. Oh, artinya daripada kemaksiatan keluyuran di mana-mana mendingan Iya, disatuin gitu. lokalisasi aja. Jadi kita tahu kan tuh siapa, misalnya tempat lokalisasinya dijadiin satu se-Indonesia di mana. Jadi kita tahu kan siapa aja, misalnya di pulau mana atau di daerah mana gitu. Kita lihat, wah ini siapa-siapa orang nih yang nyebrang, yang main di situ gitu. Jadi ya seperti itu aja, itu lebih aman. Dan memang saya kira pemerintah harus mulai memberdayakan itu gitu, harus membuat regulasi seperti itu. Lokalisasi jadi satu. Jadi walaupun kebijakan dari Satpol PP Situbondo hari ini sudah kayaknya ada perubahan karena banyak protes dari masyarakat, termasuk sahabat Ansor di sana juga pun protes ya, bahwa untuk menghormati bulan suci Ramadan yang sangat sakral ini diminta agar pemerintah Kabupaten Situbondo tetap menutup sementara bulan suci Ramadan ini. Tapi begini Gus, ini kita terlepas dari konteks Situbondo ya. Menurut pandangan Gus ini idealnya bagaimana sih cara berdakwah di tempat-tempat seperti itu agar di satu sisi kan begini, kita tidak bisa merubah 100% sekaligus dengan waktu yang sangat cepat atau dengan cara-cara radikal ya. Kita tentu harus berdakwah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, ya dakwahnya pelan-pelan dulu kan. Mungkin orang tuanya tidak bisa dirubah, anaknya bisa dirubah. Nah, kira-kira apa pandangan Gus Faruk berkaitan dengan metode dakwah ini ya? Metode dakwah di tempat-tempat yang kurang baik itu. Ya, saya belum pernah berdakwah dikhususkan untuk para PSK, belum pernah, tapi itu wilayahnya para ulama juga. Kalau melihat kemungkaran itu, rubahlah dengan kekuasaan tangan. Maksud itu kekuasaan itu wilayahnya pemerintah. Kalau tidak bisa dengan lisan. Nah, itu wilayahnya para ulama-ulama kita. Berarti lebih efektif jadi penguasa Gus ya? Iya, makanya iya dengan tanda tangannya pemerintah penguasa itu bisa menghapuskan itu semua. Kalau kita melihat tokoh-tokoh NU misalnya dulu pernah ada cerita-cerita Gusmi dakwah di tempat-tempat yang begituan, kemudian ada Gus Miftah juga Gus ya. Kira-kira dakwah yang seperti itu efektif nggak Gus? Kalau misalnya diterapkan di Jakarta, kan Gusmi ada di Malang ya kalau nggak salah ya, kemudian Gus Miftah ada di Jogja ya, dengan suasana kota metropolitan yang melebihi sana kira-kira di Jakarta ini efektif nggak kira-kira kalau misalnya Rijalul Ansor DKI turun ke sana? Pertanyaannya Rijalul Ansornya siapa nih? Kalau saya jujur aja rasanya berat juga karena mendakwahkan diri sendiri aja sulit, apalagi harus mendakwahkan sekelas saudara-saudara kita yang kerjanya seperti itu. Artinya butuh keahlian khusus. Butuh keahlian khusus, butuh retorika dakwah yang bagus gitu dan pengalaman tentunya. Gak bisa sembarang. Gak bisa sembarang, kita tidak bisa hanya megang penuh penguasaan materi agama kemudian kita dakwah, nggak bisa. Itu dakwanya bilhal itu. Takutnya nanti iya, terjerumus bahaya. Oke. Kita kembali persoalan prostitusi nih Gus. Ada pertanyaan dari sahabat Ansor tadi ya, sudah masuk di website kita. Bagaimana nanti misalnya kan di tempat itu kan kumpul para PSK ya Gus ya, para pekerja seks komersial yang mungkin dalam tanda kutip apa yang dia miliki, harta yang dia miliki itu kan hasil dari hal-hal yang tidak baik. Bagaimana nanti hukum zakat fitrahnya itu Gus? Kalau zakatul mal mungkin sudah jelas ya. Tetapi bagaimana dengan zakat fitri Gus? Karena itu kan kewajiban fardu ain bagi kita. Ya merujuk saja kepada literatur kitab klasik ulama kita. Banyak fatwa-fatwa di Al-Majmu seperti bilang bahwa tidak ada itu keharusan apalagi sampai membayarkan zakat fitrah dengan uang haram. La yajuzu wa la yasihu. Jadi tidak boleh dan tidak sah hukumnya. Itu ketika ada ibarat seperti idza lam yakun fi yadihi illa malun haramun kemudian fala hajja alaihi wala zakata gitu. Jadi haji nggak boleh pakai duit haram.
terus kemudian ngeluarin zakat nggak boleh pakai duit haram, itu kan berbagi. Zakat kan ajangnya kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Masa kita mau ngasih yang haram kepada saudara kita? Nah, ini kalau zakat fitri ini kan fardu ain. Artinya PSK itu mohon maaf ya, agamanya tetap seorang muslim kan ya. Artinya dia tetap memiliki kewajiban sholat, tetap memiliki kewajiban zakat. Nah, kira-kira kalau misalnya dia harus membayar zakat fitr seperti apa, Gus? Ya harus dengan uang yang halal. Makanya cari tempat lain ya, yang halal ya. Makanya saya bilang itu kan sebenarnya sebagai, kalau kita sebagai ulama itu kita harus mendakwahkan mereka bahwa kita harus kasih tarbiyah lah, bahwa itu tidak baik, itu haram gitu. Kita tidak mungkin memberikan uang atau beras yang haram kepada saudara-saudara kita. Kita ngasih api neraka namanya. Dan wilayah pemerintahnya itu harus memberikan regulasi. Seperti harus memberikan modal untuk mereka. Udah jangan jadi PSK, dagang aja, dagang gado-gado kayak ketoprak kayak itu kan nanti hasilnya halal. Iya. Nah, itu untung dari situ bisa buat dibayar zakat. Nah, ini kebijakan dari Pemkab Situbondo ya Gus ya, kembali kepada topik awal kita tadi. Apakah ini bentuk dari sikap toleransi yang kebablas atau seperti apa? Kira-kira Gus? Saya kira enggak juga sih ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak terfikirkan kita tapi terfikirkan oleh pemerintah Situbondo. Ijtihad baru ya. Ini mungkin ijtihad baru, tidak bisa dikatakan ijtihad juga sih. Karena itu wilayahnya wilayah ulama-ulama fikih kita. Tapi ya mungkin ada sesuatu, tapi ala kulli hal saya husnuzon, mungkin ada ya tadi seperti itu tadi, ada at-tadarruj fi syar'i gitu. Ada proses untuk menghapuskan atau meminimalisir prostitusi yang ada di wilayah Situbondo. Nah, oke Gus. Ya. Sahabat BBS dimanapun Anda berada, tanpa terasa bincang kita sudah lumayan panjang Gus ya. Alhamdulillah. Gus Faruk ini tarikannya banyak sehingga waktunya juga sangat terbatas ya. Jadi sahabat BBS dimanapun Anda berada, sekali lagi saya ingatkan kepada kalian semua yang mungkin masih penasaran apa itu Ansor, apa itu Banser, apa itu Rijalul Ansor, ikuti terus kegiatan BBS hanya di channel PW GP Ansor DKI Jakarta. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat di luar sana untuk terus like, subscribe dan komen channel PW GP Ansor DKI Jakarta untuk mendukung konten-konten kita selanjutnya. Mungkin cukup di sini saja Gus ya. Terima kasih Gus kehadirannya Gus. Sama-sama. Teruskan dakwahnya di DKI Jakarta ini. Jangan lupa kalau ada banyak tarikan dibagi-bagi. Insyaallah. Ya, karena di DKI Jakarta ini memang lahan dakwahnya sangat luas, sangat beragam dan sangat rumit tentunya. Maka dari itu bagi Rijalul Ansor DKI Jakarta membutuhkan skill-skill yang lebih tentunya Gus ya. Jadi dakwahnya bukan hanya di masjid-masjid tapi juga di jalanan ya. Oke. Mungkin sampai di sini saja podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.